Doktrin Tritunggal atau dikenal juga dengan sebutan Trinitas adalah sebuah doktrin yang seringkali disalah mengerti tidak hanya oleh orang Kristen, tetapi juga oleh orang yang di luar Kristen. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kalau doktrin Tritunggal itu menyalahi aturan matematika. Karena kalau kita mengakui Bapa sebagai Allah, Anak sebagai Allah, dan Roh Kudus sebagai Allah, kenapa jumlahnya tetap 1 dan bukannya 3? Sehingga kemudian banyak orang yang mengatakan kalau Allah orang Kristen ada 3 dan bukan 1. Jadi kesalahpahaman dalam memahami sesuatu bisa menjadi jawabannya yang salah atau pertanyaannya yang salah. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan kalau doktrin Tritunggal sama sekali tidak melanggar hukum alam manapun. Bahkan doktrin Tritunggal sangatlah rasional dan mudah untuk dimengerti, sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan yang benar dan mendapatkan jawaban yang benar. Sebelum saya jelaskan mengenai doktrin ini, perlu kita semua ketahui bahwa meskipun kata Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab, tetapi konsep teologi ini berdasarkan dengan fakta-fakta yang jelas terdapat di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa Allah yang Maha Esa berinteraksi dengan manusia di dalam dunia ini melalui pribadi ilahi yang berbeda-beda seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin Tritunggal adalah sebuah konsep teologi yang mengajarkan kalau Allah yang Maha Esa terdiri dari 3 pribadi ilahi yang unik, dan pribadi-pribadi ini setara dalam segala hal, dan mereka ini adalah Allah yang Esa. Ada 2 pertanyaan yang bisa dijadikan dasar untuk memahami doktrin Tritunggal ini. Pertanyaan yang pertama, siapa Tritunggal itu? Tritunggal terdiri dari 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi mereka adalah 3 pribadi ilahi yang unik, co-eternal, artinya kekal, dan co-equal, artinya setara dalam segala hal. Mereka selalu ada sejak permulaan, selalu hidup dalam persekutuan satu sama lain, di dalam kesatuan yang tidak terpisahkan, dan saling mengasihi satu sama lain sejak kekekalan sampai selama-lamanya. Jadi di pertanyaan pertama kita mengetahui siapa Tritunggal itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mereka itu apa? Mereka yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, Allah yang satu, unik, tidak ada yang lain selain Allah yang unik ini. Pencipta alam semesta, sumber kehidupan. Di sini berbicara mengenai hakikat yang sama, yaitu Allah. Jadi saya ulangi sekali lagi, dalam memahami doktrin Tritunggal, kita cukup memahami siapa dan apa mereka di dalam Tritunggal ini. Siapa mereka berbicara mengenai pribadi ilahi yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu mereka itu apa? Berbicara mengenai hakikat atau zat yang mendefinisikan keberadaan mereka, yaitu Allah yang Esa. Jadi siapa menunjuk kepada pribadi dan apa menunjuk kepada hakikat. Dan sekarang adalah hal yang banyak membuat orang kebingungan. Karena kalau mereka semua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah, kenapa jumlahnya 1 dan bukan 3? Pertanyaan ini sangatlah logis dan mendengarnya seolah-olah Tritunggal menyalahi aturan alam. Tetapi sebenarnya Tritunggal sama sekali tidak bertentangan dengan hukum matematika manapun. Karena ternyata selama ini bukan jawabannya yang salah, tetapi pertanyaannya yang salah. Kenapa? Karena yang dapat kita hitung adalah pribadi dari Tritunggal. Sedangkan hakikat dari Tritunggal tidak perlu kita hitung. Karena jumlahnya akan selalu 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus jumlahnya 3.
tetapi mereka adalah hakikat yang sama, yaitu Allah yang Esa, yang jumlahnya tentu selalu satu. Saya sekarang kasih ilustrasi sehari-hari yang bisa kita mengerti. Misalnya Anda bekerja sebagai pegawai sebuah restoran, dan pada suatu hari Anda menerima telepon dari seorang bapak yang mau buat reservasi sebuah acara ulang tahun untuk anaknya. Kira-kira apa yang akan Anda tanyakan kepada bapak itu? Anda pasti akan bilang buat berapa orang, betul? Anda tidak akan menanyakan buat berapa manusia, Pak. Kenapa? Karena Anda tahu kalau bapak itu maupun keluarganya yang akan datang adalah manusia. Jadi buat apa ditanya berapa banyak manusia? Mau ada 100 orang yang datang pun mereka semua adalah manusia yang sama. Jadi yang perlu kita hitung adalah pribadi-pribadi ataupun orang-orang yang akan hadir di acara itu. Dan bukan manusianya yang merupakan hakikat yang sama dari orang-orang tersebut. Kemudian saya kasih contoh yang lain. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Coba Anda perhatikan. Bapak, ibu, dan anak adalah pribadi-pribadi yang bisa kita hitung. Yang jumlahnya adalah 3 pribadi atau 3 orang. Tetapi mereka semua ini adalah sehakikat, yaitu manusia, yang mana jumlahnya adalah 1. Sekarang saya akan kasih contoh yang lain. Pada sebuah tim sepak bola ada 11 manusia atau 11 orang. Tentu kita tidak akan mengatakan ada 11 manusia. Karena 11 orang itu pada hakikatnya adalah manusia yang sama. Kita tidak perlu menyebutkan nomor 1, manusia, Budi, kiper. 2, manusia, Iwan, striker. 3, manusia, Jono, gelandang. Dan seterusnya. Karena mereka semua adalah manusia yang sama secara hakikat, makhluk yang sama. Tetapi dalam hakikat manusia yang sama ini, kita bisa mengenal siapa saja mereka itu, yaitu Budi yang adalah kiper, Iwan yang adalah striker, dan Jono yang adalah gelandang, dan seterusnya. Tetapi andainya saja kita memasukkan awalan kata manusia di tiap nama orang di dalam satu tim sepak bola tersebut, maka itu pun tidak akan menjadikan hakikat manusia menjadi 11. Karena awalan kata manusia hanya untuk menjelaskan apa yang menjadi hakikat mereka, yaitu manusia. Jadi saudara, dalam Tritunggal kita hanya perlu menghitung apa yang menjadi perwujudan pribadi dari hakikat itu. Karena 3 pribadi ilahi ini unik antara satu sama yang lain, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi hakikat yang menjadi penjelasan mereka itu apa, tidak perlu kita hitung. Karena jumlahnya akan selalu satu, sehakikat, yaitu Allah yang Maha Esa. Sekali lagi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda-beda, dan mereka adalah Allah yang Esa. Jadi ketika firman menjadi manusia, bukan berarti firman yang adalah Allah keluar dari Allah yang adalah Bapa, sehingga harusnya 1 tambah 1 menjadi 2. Karena yang bisa dihitung adalah pribadi yang unik, yaitu Bapa dan Anak. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Sedangkan Allah tidak bisa dihitung karena pada hakikatnya mereka adalah satu, sama atau sehakikat. Di Yohanes 10 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa bukan 2? Karena yang Yesus maksudkan adalah satu dalam hakikat sebagai Allah. Sedangkan kalau menjelaskan pribadinya, Bapa dan Yesus adalah 2 pribadi yang berbeda. Perhatikan ayat yang lain. Di Yohanes 14 ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Sekali lagi ayat ini berbicara mengenai 2 pribadi yang unik yang merupakan Allah yang Esa.
Jadi sekarang mari kita membahas soal matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Apakah Tritunggal bertentangan dengan rumus ini? Jawabannya tentu tidak. Karena untuk menghitung berapa jumlah pribadi di dalam Tritunggal, maka jawabannya adalah 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi rumus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 tidaklah bertentangan sama sekali. Lalu bagaimana dengan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah? Bukankah berarti ada 3 Allah? Rumus matematikanya bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikanlah angka yang digunakan untuk menghasilkan angka 3 tadi. Angka berapakah itu? Jawabannya adalah angka 1. Sekarang apakah angka 1 di urutan pertama berbeda dengan angka 1 di urutan kedua dan berbeda dengan angka 1 di urutan ketiga? Tentu tidak. Karena mereka adalah angka 1 yang sama. Hanya saja perhatikan ini, hanya saja angka 1 ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi rumusan matematika yang benar mengenai suatu pengulangan bukanlah penjumlahan, melainkan perkalian. Jadi berikut ini adalah rumusan untuk menghitung Allah Maha Esa di dalam Tritunggal. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Sama halnya dalam memahami Tritunggal, ketika kita mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bukan artinya kita menjumlahkan hakikat. Tetapi penggunaan awalan kata Allah merupakan penjelasan hakikat dari pribadi-pribadi tersebut. Dan karena mereka semua pada hakikatnya adalah Allah, sehingga kita harus mengulang penyebutan Allah sebanyak jumlah pribadi di dalam Tritunggal. Itulah kenapa angka 1 diulang sebanyak 3 kali. Karena di dalam 1 itu terdapat 3 pribadi. Jadi doktrin Tritunggal adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Berbicara mengenai siapa pribadi ilahi di dalam Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Berbicara mengenai apa hakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Terakhir saya akan tutup dengan apa yang Yesus katakan tentang formula di dalam baptisan orang percaya di Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus disebutkan secara paralel atau sejajar? Jawabannya karena mereka adalah pribadi yang setara dan merupakan Allah yang Esa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.